Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bertemu dengan saya Guntur Nugroho pada mata kuliah Struktur Beton. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah desain lentur balok persegi dengan menggunakan tulangan rangkap. Pada sesi sebelumnya, kita telah membahas tentang analisis dari sebuah balok persegi dengan tulangan tunggal. Maka di sini akan saya sampaikan dulu ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan tulangan rangkap pada sebuah balok persegi. Yang pertama adalah untuk mengurangi lendutan jangka panjang. Ini lazim terjadi ketika itu sudah berjalan beberapa tahun masa layan bangunan. Kemudian yang kedua itu meningkatkan duktilitas. Nah, duktilitas itu menjadi parameter penting dalam sebuah desain karena syarat yang diminta oleh SNI, kita mendesain struktur itu berperilaku secara ductile, sehingga mampu berdeformasi kemudian secara elastis dan tidak terjadi keruntuhan secara tiba-tiba. Kemudian yang ketiga itu menghasilkan keruntuhan tarik. Nah, ini mutlak bahwa kita mendesain sebuah struktur itu wajib kalaupun sampai terjadi sebuah kegagalan, maka kegagalan diizinkan dalam kondisi tarik. Artinya bajanya leleh duluan sebelum beton itu mengalami kehancuran atau pecah. Kemudian selanjutnya itu memudahkan dalam fabrikasi. Dengan menggunakan tulangan rangkap bagian sisi atas dan juga bagian sisi bawah, itu akan mutlak memudahkan dalam proses fabrikasi di lapangan pada waktu construction. Pada balok persegi dengan tulangan rangkap yang dipasang pada sisi bagian atas seperti ini dan juga pada bagian bawah, itu nanti akan ada dua alternatif. Jadi dua alternatif. Alternatif yang pertama adalah ketika tulangan bagian atas, itu bagian yang atas ini, sudah mengalami kelelehan. Kemudian alternatif yang kedua adalah ketika tulangan bagian atas ini belum mengalami kelelehan, artinya regangannya masih di bawah regangan leleh. Kalau tulangan bagian bawah atau AS bagian bawah ini pasti leleh karena desain kita adalah mendahulukan kegagalan baja daripada kegagalan beton, sehingga kita bisa mendapatkan desain secara lentur atau elastis. Nah, mari akan kita simak konfigurasi gaya yang ada pada sebuah balok dengan tulangan rangkap. Kita lihat untuk bagian bawah, ketika kita mempunyai sebuah balok dengan dimensi B, kemudian tingginya adalah H, kemudian jaraknya dari tulangan tarik bagian bawah sampai kepada serat beton tertekan bagian luar atau bagian atas adalah D, kemudian selimut beton bagian atas adalah D aksen, maka kita bisa melihat konfigurasi gaya seperti yang ada di bagian kanan atau bagian ini. Kita lihat di sini, yang pertama ada T. T itu artinya kan tension, jadi didapatkan dari gaya yang berasalkan dari luas tulangan bagian tarik atau gaya dari AS tarik di bagian bawah ini. Ini adalah T. Kemudian yang kedua itu ada CC. CC ini adalah compression konkret. Artinya adalah blok beton tertekan, di mana itu diwakili kedalamannya adalah nilainya sebesar A. Jadi A ini adalah kedalaman blok beton tertekan ditinjau dari sisi atasnya. Nah, CC ini nanti akan mempunyai nilai, di mana nilainya adalah 0,85, ada di sini, kalikan FC aksen, kalikan A, A-nya yang ini, kemudian dikalikan B, B-nya lebar yang ini. Nah, setelah itu ada juga gaya yang berasal dari tulangan yang terdesak. Jadi ada tulangan yang terdesak, tulangan bagian atas ini, itu disebut sebagai CS. Ini ada CS yang saya lingkari hijau ini. Nah, CS ini definisinya adalah karena gaya, maka dia AS dikalikan dengan FS. Kalau sudah leleh ya AS dikalikan dengan FY. Sehingga dari uraian itu, teman-teman bisa melihat di poin yang pertama dulu. Di sini muncul ada MU1, di mana MU1 itu momen internal antara CC dengan T1. Kita lihat
ada CC dengan T1. Ini ada CC, compression konkret. Nah, kemudian ada T1. T1-nya adalah ini, AS dikalikan FY. Nah, ini menjadi momen karena dari gaya ini dia mempunyai lengan atau jarak. Di mana di sini AS1 atau itu sama dengan tulangan tariknya. Untuk yang kedua, MU2, teman-teman bisa melihat itu momen internal antara TS, ya, TS dengan CS. Jadi ada TS, ini dari T dikalikan AS dikalikan FY, terhadap CS, compression steel yang ada di atas. Itu nanti juga menimbulkan momen di mana nanti AS2 itu akan sama dengan AS aksen. Apa itu AS2? Nah, nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, sehingga dari situ ada suatu konsep, karena konsep yang kita pakai adalah konsep kesetimbangan gaya arah horizontal itu harus sama dengan 0, maka di situ bisa kita tulis bahwa T1 ini yang MU1, ya MU1, T1 sama dengan CC. Jadi T1 ini akan sama dengan CC, di mana kita bisa definisikan T1 sama dengan AS1 dikalikan FY, jadi tulangan yang pertama dikalikan dengan FY sama dengan 0,85 FC aksen dikalikan A, A-nya kita bisa dapatkan dari sini, kemudian dikalikan B, B ini adalah lebarnya kita dapatkan dari sini. Sehingga nilai A atau kedalaman blok beton tertekan, A yang saya lingkari ini bisa kita dapatkan sebesar AS1 dikalikan FY dibagi dengan 0,85 FC aksen dikalikan dengan B. Nah, dari situ maka kita bisa memperoleh nilai besaran untuk MU1. MU itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Nah, gayanya adalah AS1 dikalikan FY, kemudian jaraknya adalah D-A/2. Nah, ini sebagai pembuka dan akan kita detailkan di slide selanjutnya. Pada slide sebelumnya tadi sudah saya singgung tentang adanya momen ultimate 1 dan juga momen ultimate 2 dalam sebuah konfigurasi gaya yang digabung, yaitu berasal dari T dan CC, ada juga dari T dan CS. Sekarang akan kita urai. Di sini ada tanda sama dengan, sehingga MU itu sama dengan MU1 dijumlahkan dengan MU2. Kita akan masuk kepada MU1 dulu. Ketika kita punya sebuah balok, balok itu akan mempunyai konfigurasi gaya ketika dia itu menggunakan tulangan rangkap, maka dia akan dibagi dua. Yang pertama MU1 dulu. MU1 ini berasal dari gaya dikalikan dengan jarak. Karena momen itu kan definisinya gaya, kemudian dikalikan dengan jarak. AS1 dikalikan FY itu adalah gaya, kemudian D-A/2 itu adalah jaraknya. Kita lihat AS1 dikalikan FY itu posisinya adalah T1. Nah, T1, kemudian jaraknya dari titik T1 sampai kepada CC, itu kita lihat jaraknya sampai ini. Nah, D-A/2 itu sebagai jarak. Sehingga timbul suatu momen akibat adanya gaya T1 dan juga gaya CC. Kemudian, nah ini yang pertama dulu, MU1 diakibatkan karena gaya tarik dari baja dan gaya desak dari beton. Kemudian yang kedua, muncul MU yang kedua. MU yang kedua itu sama dengan gaya juga dikalikan dengan jarak. Di mana gayanya adalah AS2 dikalikan dengan FY, itu berasal dari T2. Kemudian ada D-D aksen. D-D aksen ini adalah jaraknya. Jadi posisinya dari titik compression steel atau CS sampai kepada AS1. Jadi batasannya adalah di daerah ini. Ini menjadi batas D-A/2. Sehingga kita punya nilai MU1 dan juga MU2. Dan di posisi ini akan menjadi MU. Sehingga MU sama dengan MU1 plus MU2. Pada momen nominal ini, merupakan penjumlahan dari MU1 dan juga MU2. Untuk MU1 itu diambil dari AS1. Jadi dihubungkan antara luas tulangan tarik yang pertama adalah T1 terhadap nilai CC. Dia mempunyai jarak D-A/2. Itu adalah posisi yang pertama. Kemudian untuk MU yang kedua, itu berasal dari AS yang nomor 2. Itu di sini.
AS2 dikalikan FY dikalikan jaraknya D min D aksen, yaitu jarak dari AS2 sampai kepada AS aksen atau compression steel. Ini ada CS di titik ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada suatu parameter yang harus kita pahami bahwa MU1 itu didasarkan kepada T1 dan MU2 itu didasarkan kepada T2. Nah, T1 itu adalah jumlah tulangan yang diperlukan yang didasarkan kepada kesetimbangan terhadap kondisi kompresen konkret atau CC. Kemudian AS2 itu adalah jumlah luas tulangan yang didasarkan kepada kesetimbangan terhadap gaya kompresen steel atau CS. Nah, sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwa untuk MU yang kedua, ini P dikalikan AS dikali AS2 dikalikan FY dikalikan D min A per 2, maka AS2 ini bisa kita ganti menjadi AS aksen. Jadi AS2 itu bisa kita ganti menjadi kebutuhan terhadap AS aksen. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan nilai MN. Jadi P dikalikan MN itu sama dengan MU1 ditambah dengan MU2. Itu asalnya dari sini, kemudian juga dari sini MU2-nya. Sehingga bisa kita tuliskan P dikalikan AS1 dikalikan FY itu berasal dari kesetimbangan yang pertama. Ini adalah kesetimbangan yang pertama dari T terhadap CC dikalikan D min A per 2 adalah jaraknya ini. Kemudian yang kedua itu AS aksen dikalikan FY kalikan D min D aksen. Ini posisinya ini, AS aksen dikalikan FY dikalikan D min D aksen. Itu adalah berasal dari kesetimbangan yang nomor 2 di sini. Sehingga kita bisa mengerti karena konsepnya adalah kesetimbangan, ada kesetimbangan 1, ada kesetimbangan 2. Di mana kesetimbangan 1 untuk parameter T1, kemudian kesetimbangan T2 adalah parameter T2, yaitu AS2, dan AS2 ini sama nilainya dengan AS aksen, sehingga nanti kita bisa menentukan kebutuhan dari AS aksen. Dari situ, nilai AS sama dengan AS1 plus AS2. Ini AS1 plus AS2, dan AS2 akan sama dengan AS aksen. Karena nilai gayanya adalah kesetimbangan dari kesetimbangan nomor 2, sehingga T2 harus sama dengan compression steel atau CS. Di sini ada gaya namanya CS, compression steel. Gitu. Selanjutnya dari situ nilai A sama dengan AS1 dikurangi dengan AS aksen dikalikan dengan FY dibagi dengan 0,85 FC aksen. Dengan demikian, nilai P dikalikan MN sama dengan MU1 plus MU2 sama dengan P dikalikan AS1 min AS aksen kalikan FY dikalikan D min A per 2 plus AS aksen dikalikan FY kalikan D min D aksen. Sehingga kita bisa mengetahui nilai P dikalikan MN pada balok dengan tulangan rangkap. Selanjutnya, batasan rasio maksimum ρmax itu bisa kita tentukan dengan persamaan ρ dikurangi dengan ρ aksen itu lebih kecil dari ρ maksimum, dan ρ maksimum sama dengan ρb dikalikan suatu faktor, di mana faktor itu merupakan persamaan kesetimbangan dari regangan, yaitu 0,003 plus FY dibagi dengan ES per 0,008. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa AS itu seperti yang ada di slide, bahwa kawan-kawan bisa melihat AS sama dengan AS1 plus AS2 sama dengan AS1 plus AS aksen. Sehingga kita bisa memasukkan di situ ketika ada pernyataan bahwa Pi dikalikan MN atau MU sama dengan MU1 plus MU2, maka MU1 itu AS dikalikan FY, AS-nya bisa kita masukkan dengan nilai AS1. Sehingga bisa kita ganti menjadi Pi dikalikan AS dikurangi dengan AS aksen dikalikan FY, kemudian dikalikan jaraknya adalah D min A per 2, plus 0,9 AS aksen dikalikan FY, ini adalah gaya dari compression steel, kemudian dikalikan jaraknya D min D aksen. Nah, di sini juga kita mengasumsikan bahwa tulangan rangkap yang ada di bagian atas, di bagian balok bagian atas itu, dia telah mengalami kelelehan. Sehingga regangan S aksen atau regangan dari tulangan yang mengalami desak itu lebih besar daripada regangan Y, yaitu FY dibagi dengan ES.
Seperti yang kita lihat pada slide ini adalah sebuah penampang dari balok, di mana lebarnya adalah B, kemudian tingginya adalah H. Tingginya adalah H dari atas sampai bawah ini, kemudian dipasang tulangan tarik, ada 4 buah tulangan, kemudian tulangan tekannya ada 2, disebut sebagai AS aksen, di tulangan tarik itu disebut sebagai AS. Nah, di sini teman-teman bisa melihat grafik regangan yang ada pada tulangan tarik dan juga pada tulangan tekan dan juga pada area beton yang tertekan. Kemudian kita susun perbandingan segitiga, di mana nilai C akan kita bandingkan dengan nilai D aksen. Ini adalah C, sisi panjang, kemudian D aksen adalah sisi pendeknya. Itu akan sama dengan regangan C atau 0,003 kita bandingkan dengan 0,003 dikurangi dengan regangan S atau FY per ES di sini. Sehingga dengan memasukkan angka FY sama dengan 400 dan ES-nya sama dengan 200.000, maka konfigurasi ini bisa kita sederhanakan menjadi 600 dibagi 600 dikurangi dengan FY. Sehingga nilai C ini bisa kita dapatkan 600 dibagi dengan 600 min FY dikalikan D aksen. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menurunkan rumus terhadap parameter K, di mana parameter K itu akan kita gunakan untuk menentukan apakah tulangan yang berposisi pada daerah tertekan itu sudah mengalami leleh atau belum. Nah, caranya adalah dengan kesetimbangan gaya antara T1 dengan CC. T1 itu ketemunya dengan CC, kalau T2 ketemunya dengan CS. Jadi T1 sama dengan CC. Nah, T1 itu adalah AS1 dikalikan dengan FY, yaitu yang berada di posisi bawah ini, tulangan tarik, kemudian sama dengan 0,85 FC dikalikan A dikalikan dengan B. Oleh karena AS1 sama dengan AS dikurangi dengan AS aksen, maka parameter ρ1 juga sama dengan ρ dikurangi dengan ρ aksen. Kenapa bisa seperti itu? Karena definisi dari AS itu adalah ρ dikalikan B dikalikan D. Jadi AS sama dengan ρ BD. AS aksen juga sama dengan ρ aksen dikalikan B dikalikan D. Sehingga ρ dikurangi ρ aksen dikalikan B dikalikan D. Nah, ini adalah AS dikalikan FY. Nah, ini adalah gaya dari T1 sama dengan 0,85 FC aksen AB. Nah, selanjutnya untuk ρ dikurangi ρ aksen sama dengan, nah ini B-nya kan bisa kita hilangkan, kemudian D-nya dikalikan ke bawah, 0,85, ini FC dibagi dengan FY, kemudian A dibagi dengan D. Nah, nilai A sendiri sama dengan beta 1 dikalikan dengan C, yaitu beta 1 dikalikan dengan nilai C yang kita dapatkan di sini, yaitu 600 dibagi 600 min FY dikalikan D aksen. Sehingga ρ min ρ aksen itu sama dengan 0,85 beta 1 dikalikan FC aksen dibagi dengan FY dikalikan D aksen dibagi dengan D. Dan itu disebut sebagai nilai K. Nah, nilai K ini yang kita gunakan untuk menentukan apakah tulangan yang tertekan itu sudah leleh atau belum. Nanti ada parameter yang akan digunakan untuk itu. Selanjutnya kita akan menuju contoh soal. Di sini ada contoh yang saya ambilkan dari sebuah buku. Ini contoh 3.7. Suatu balok beton bertulang rangkap dengan lebar adalah 300. Ini B-nya 300. Kemudian tinggi efektif itu D. D-nya 600 mm. Tulangan tarik terdiri dari 6 buah D29. Ini posisinya yang ada di bawah karena dia tarik, yang diletakkan dalam 2 lapis atau 2 baris tulangan. Nah, tulangan tekan terdiri dari 3D22 seperti pada gambar C3.7. Tulangan tariknya, tulangan tekannya adalah 3D22. Nah, kita diminta untuk menghitung kuat momen rencana dari balok tersebut jika diketahui mutu beton dan tulangan baja adalah FC aksen sama dengan 25 MPa, FY-nya sama dengan 400 MPa. Maka yang pertama yang akan kita lakukan adalah periksa apakah tulangan tekan sudah leleh atau belum. Caranya adalah menghitung nilai K tadi. Dengan konfigurasi perhitungan yang pertama, kita hitung dulu AS. AS adalah 6D29.
6 dikalikan luas dari D29 660 ketemu 3960 mm persegi. Nah, kemudian dari sini kita bisa mendapatkan nilai ρ, yaitu AS dibagi dengan BD. AS-nya ada 3960 dibagi dengan B 300 dikalikan dengan D-nya 600 sama dengan 0,022. Selanjutnya untuk AS aksen atau AS ya tulangan yang dipasang di bagian atas itu ada 3D22 dengan D22 masing-masing luasnya adalah 380. Sehingga kita mendapatkan angka 1140 mm persegi untuk AS aksen. Nah, AS aksen ini akan kita gunakan untuk menghitung ρ aksen, yaitu AS aksen dibagi dengan BD. Ini AS aksen ya. Jadi ada typo sedikit, AS aksen sama dengan 1140 dibagi dengan 300 dibagi dengan 600. Maka akan ketemu angka 0,00633. Nah, dari sini kawan-kawan bisa melanjutkan perhitungan. Kita kurangkan antara AS dengan AS aksen sehingga kita dapatkan angka 2820 mm persegi. Kemudian untuk ρ dan ρ aksen juga kita kurangkan, yaitu 0,022 dikurangi dengan 0,00633, ketemu angka 0,01567. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa nilai K. Syarat di sini agar tulangan tekan sudah leleh atau tulangan yang kita pasang di bagian atas itu sudah mengalami kelelehan, maka harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini ρ dikurangi dengan ρ aksen itu harus lebih besar sama dengan 0,85 kalikan beta 1. Ini parameter rasio FC dibagi dengan FY, kemudian D aksen dibagi dengan D dikalikan 600 dibagi 600 dikurangi FY. Dengan FC 25, FY-nya 400, posisinya ada di sini, D aksennya sama dengan 50 dan D-nya 560 mm, maka angka itu akan kita masukkan. K sama dengan 0,85 kali beta 1, yaitu 0,85, ini ada FC 25 per FY 400, kemudian ada D aksen 50 per D 600, dikalikan dengan 600 dikurangi 600 min 400, sehingga kita mendapatkan angka 0,01129. Nah, angka ini akan kita bandingkan dengan nilai ρ dikurangi dengan ρ aksen ini. Nah, berapakah nilai perbandingannya? ρ dikurangi dengan ρ aksen itu ketemu angka 0,01567, di mana angka ini lebih besar dari 0,01129. Sehingga karena ρ dikurangi dengan ρ aksen lebih besar dari nilai K, maka tulangan tekan dipastikan dia sudah mengalami kelelehan. Nah, setelah itu poin yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan apakah ρ dikurangi dengan ρ aksen itu lebih kecil daripada ρ maksimum. Nah, pada persamaan 3.36 di dalam buku ini, untuk mendapatkan nilai tersebut ada FC sama dengan 25 dan FY-nya 400, kemudian juga diperoleh dari tabel 3.2, maka bisa diperoleh nilai ρ balance sama dengan 0,0271 dan ρ maksimumnya adalah 0,01693. Nah, ini ada di bukunya Pak Agus Setiawan. Sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa ρ dikurangi ρ aksen itu sama dengan 0,01567, dia lebih kecil daripada ρ maksimum. Dan Pi nilainya sama dengan 0,9 untuk penembang terkendali tarik. Nah, bagaimana kalau sampai ρ dikurangi ρ aksennya ternyata itu tidak lebih kecil dari ρ maksimum atau lebih besar? Maka ya kita gunakan nilai ρ maksimum, karena itu adalah batasan. Batasan untuk mendapatkan kondisi balok itu berperilaku sebagai balok yang ductile atau balok yang lentur. Kalau sampai ρ-nya nanti ternyata lebih besar dari ρ maksimum sehingga dilakukan perhitungan dengan paksa, dengan desain seperti itu, maka itu tidak sesuai dengan SNI karena perhitungan akan menghasilkan balok yang ketas. Atau betonnya akan pecah duluan sebelum baja mengalami kelelehan. Nah, selanjutnya adalah poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu adalah Pi dikalikan Mn dapat dihitung dengan menggunakan persamaan di bawah ini. Pi dikalikan Mn sama dengan Pi dikalikan dengan gaya. Gaya itu dari
AS dikalikan FY. Kebetulan di sini AS dikurangi dengan AS aksen dikalikan FY dikalikan D min A per 2. Plus AS dikali AS aksen dikalikan FY, ini adalah CS, compression steel ya, dikalikan dengan D min D aksen. Dari situ nilai A bisa kita dapatkan dari rumus AS min AS aksen dikalikan dengan FY dibagi 0,85 FC aksen dikalikan B. Angka kita masukkan, AS dikurangi dengan AS aksen adalah 2820, kalikan FY-nya 400, kemudian 0,85, FC 50, kemudian B-nya 300. Dapat 176,94, satuannya adalah milimeter. Sehingga setelah kita mendapatkan nilai A, maka Pi dikalikan Mn itu bisa kita hitung dengan 0,9. Ini adalah faktor reduksi kapasitas karena penampangnya terkendali tarik, maka Pi-nya nilainya 0,9. Dikalikan dengan AS dikurangi dengan AS aksen dikalikan dengan D min A per 2. Jadi AS dikurangi dengan AS aksen dikalikan dengan FY dikalikan dengan D dikurangi dengan A per 2, hanya dari sini. A per 2 plus, nah ini ada AS aksen, jadi luas tulangan tekan yang dipasang, karena dia sudah leleh, maka dikalikan dengan FY. Kalau sampai belum leleh, nanti perkalian dengan FS, mungkin di bawah 400. Nah ini dikalikan dengan D, dikurangi dengan D aksennya 50. Hingga didapat angka 745,024,658, satuannya Newton milimeter. Kemudian dirubah dalam satuan kilonewton meter mendapatkan angka 745,02. Demikian tadi rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tutorial dari perhitungan analisis balok persegi tulangan rangkap, kali ini dengan kondisi tulangan bagian tekan itu sudah leleh. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita di bidang ilmu struktur beton. Mari kita akhiri diskusi kita pada sesi ini dengan melafadzkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.